Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya dengan Pak Egi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi setelah materi himpunan, yaitu materi bentuk aljabar. Adapun pada pembahasan kita kali ini, submaterinya yaitu mengenal bentuk himpunan serta memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu mengenal bentuk aljabar. Di sini saya sudah menyajikan bentuk aljabar yang cukup kompleks ya. Nah, tujuannya apa? Supaya kalian mengerti jika disajikannya yang lebih sederhana dari contoh yang sekarang. Baik, sini yang pertama kita akan bahas tentang suku. Di sini terdapat 5 suku. Nah, suku itu apa? Suku adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda tambah atau kurang. Nah, ini ya, yang dipisahkan oleh tanda kurang, tanda tambah. Nah, selanjutnya ini jika terdapat, ini disebutnya variabel ya. Jika terdapat variabel yang sama, kalian operasikan terlebih dahulu tergantung tandanya. Jadi bisa dikurang ya, misalnya 9x pangkat 3, jika bertemu variabel yang sama x pangkat 3, maka dioperasikan terlebih dahulu, entah dijumlah atau dikurang. Lalu yang kedua ini koefisien. Nah, ini disebut koefisien itu angka yang depannya saja ya. Ini disebut koefisien. Jadi ini koefisien, ini juga negatif 3 ya, dan ini 12, dan ini 6, dan nah, mengapa 5 tidak? Karena 5 masuk ke dalam konstanta. Nah, nanti kita akan bahas apa itu konstanta ya. Jadi sekarang koefisien, apa itu koefisien? Koefisien adalah faktor konstan pada suatu suku. Nah, ini faktor konstan. Konstan itu kan berbentuk bilangan. Nah, ini faktor konstan. Ini juga. Jadi hanya faktor konstannya saja itu berbentuk bilangan ya. Ini. Lalu variabel. Nah, yang tadi sudah saya singgung, variabel itu mencakup x pangkat 3, x pangkat 3 y2, y pangkat 2, x pangkat 2 y pangkat 3, itu variabel. Nah, variabel itu sendiri adalah suatu simbol yang mewakili suatu nilai tertentu. Lanjut, yang terakhir yaitu konstanta. Konstanta itu apa? Konstanta suku itu pada bentuk aljabar yang berupa bilangan atau nilai tertentu. Nah, ini dia tidak memiliki variabel ya, di belakangnya tidak memiliki variabel dan hanya berbentuk bilangan atau nilai tertentu. Nah, seperti itu. Selanjutnya, kita akan mengenal nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Yang pertama itu suku 1 atau monomial. Jadi contohnya itu ada, jika bentuk aljabarnya itu 2x dan 2x, dimana ini hanya satu suku ya. Ini hanya konstanta, ini hanya variabel, ini hanya koefisien variabel, ini kan satu suku ya. Nah, seperti itu. Lalu yang kedua itu suku 2 atau binomial. Nah, ini contohnya ini 2x tambah 4. Nah, ini dua suku ya. Nah, kan suku itu dipisahkan dengan ada tanda jumlah atau kurang ya. Lalu yang ketiga itu suku 3 atau trinomial. Tuh, ini seperti ini. Ada 3 suku. Itu ada 2x, 3y, dan 7. Lalu yang keempat, jika lebih dari 3 suku, ini lebih dari 3 suku, disebut polinomial, yaitu 4 suku, 5 suku, dan seterusnya. Itu disebut polinomial. Nah, seperti itu nama-nama bentuk aljabar berdasarkan banyaknya suku. Baik, kita masuk ke dalam contoh soal, yaitu contoh 1. Sederhanakan bentuk aljabar 4x tambah 9 dikurang 5x dikurang 2. Nah, penyelesaiannya, cara menyelesaikannya itu
kelompokkan suku-suku sejenis. Nah, suku-suku jenis yang dimaksud yaitu seperti ini. X dengan X, dan ini konstanta dengan konstanta. Jadi, yang memiliki variabel X dengan variabel X disatukan, lalu konstanta dengan konstanta. Nah, dari sini kita hanya perlu menghitung koefisiennya saja nih. Fokus ke koefisiennya, karena variabelnya sudah sama. Jadi, ini akan menjadi min 1 ya. 4 dikurang 5, itu kan min 1, negatif 1 X, dan ini 9 kurang 2 itu positif 7, plus 7. Nah, min 1X itu bisa kita tulis dengan min X saja, seperti ini. Begitu pula dengan 1X bisa kita tulis dengan X saja. Tidak perlu ada angka 1 di depan variabel X, seperti itu ya. Jadi angka 1 itu cukup dihilangkan saja ya. Jadi cukup dengan menulis negatif X atau X. Nah, seperti itu bentuk sederhananya. Masuk ke dalam contoh 2, masih sama, yaitu sederhanakan bentuk aljabar dari 2X tambah 3Y ditambah 4X dikurang 5Y. Nah, penyelesaiannya sama seperti cara sebelumnya, yaitu kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Nah, seperti ini. Variabel X dengan variabel X, lalu variabel Y dengan variabel Y. Nah, di cara sebelumnya saya langsung mengoperasikan, tetapi di cara yang sekarang saya menggunakan tanda kurung untuk mempermudah ya, untuk mempermudah memahaminya. Sama saja dengan cara sebelumnya, yaitu jadi fokus ke koefisiennya, yaitu 2 dan 4, 2 tambah 4 itu 6, dan ini 3 dikurang ya, ini tandanya negatif 5 ya, jadi 3 dikurang 5 itu jadi 6X ini langsung, dan ini tambah, ini hasilnya min 2 ya, min 2Y. Nah, seperti yang kita tahu, positif bertemu dengan negatif jika dikalikan hasilnya negatif. Jadi bentuk sederhananya seperti ini. Baik, selanjutnya kita masuk dalam contoh 3, masih sama, yaitu menyederhanakan bentuk aljabar, tapi di sini bentuk aljabarnya cukup kompleks. Nah, penyelesaiannya itu masih dengan cara yang sama, yaitu mengelompokkan suku-suku sejenis sebelumnya. Jadi dari bentuk aljabar yang kompleks ini kita kelompokkan suku-suku sejenisnya. Jadi A kuadrat dengan A kuadrat, AB dengan AB, dan B kuadrat dengan B kuadrat. Lalu sama sini saya masih menggunakan cara yang dalam kurung. Nah, ini, dan hasilnya seperti ini, min 3A, 9A, nah 3 tambah 6 itu 9, dan min 7 tambah 2 itu min 5. Nah, ini di sini fokus, di sini kita rubah menjadi tetap min 3A kuadrat, dan ini tetap 9AB, dan ini jadi min 5B kuadrat. Jadi ini bentuk sederhananya dari bentuk aljabar yang cukup kompleks tersebut. Baik, kita masuk ke dalam sub materi selanjutnya, yaitu memahami penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Di sini kita langsung masuk ke contoh soal, yaitu contoh 4. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurang 6B. Nah, penyelesaiannya itu kita kelompokkan suku-sukunya. Jadi ini dengan ini kita kelompokkan menggunakan dalam kurung ini, lalu dijumlah karena ini penjumlahan, dan ini kita jabarkan. Jadi ada 7A ditambah 4B ditambah 8A. Nah, ini dikurang 6B karena ini jika dikalikan dengan ini hasilnya tetap negatif ya. Lalu kita kumpulkan suku-suku yang sejenisnya, yaitu A dengan A. Jadi ini 7A dan 8A, lalu 4B dan min 6B. Lalu kita operasikan suku sejenisnya, jadi kita dapatkan hasilnya. Sini saya sudah tidak menggunakan kurung karena saya anggap kalian sudah memahami konsepnya. Jadi langsung saja fokus pada koefisiennya 7 dan 8, jika dijumlahkan hasilnya menjadi 15A ya. Dan ini tambah 4 dikurang 6 itu min 2B. Jadi bentuk sederhananya yaitu 15A nih, jadi negatif ya, negatif 2B.
Seperti itu. Masuk ke dalam contoh soal yang kelima, yaitu soal sama seperti soal pada contoh yang keempat, tetapi di sini pengurangan. Nah, fokus pada pengurangan. Di sini berarti kita tinggal mengubah tanda yang tadinya penjumlahan menjadi pengurangan ya, seperti ini. Metodenya sama, itu 7 tambah 4B. Di sini berarti ini negatif ya, negatif 8A. Di sini menjadi positif karena negatif dikalikan dengan negatif menjadi positif. Positif 6B. Lalu kita kelompokkan suku yang sejenisnya. Berarti 7A dikurang 8A tambah 4B tambah 6B. Jadi ini hasilnya berarti negatif A ditambah 10B. Jadi ini bentuk sederhananya ya. Masuk ke dalam contoh yang keenam, yaitu tentukan penjumlahan 16A min 12B plus 4 oleh 5A min 9B plus 2C. Nah, di sini ternyata ada variabel C. Nah, jadi sama saja caranya. Kita kelompokkan ini dengan tanda penjumlahan. Lalu kita jabarkan. Cara yang pertama itu menjabarkan, dikeluarkan dari dalam kurungnya ini. Ini sama, dan ini juga sama, ini juga sama, di sini juga ini sama, ini juga walaupun ini positif dikali negatif, ini hasilnya negatif, lalu positif dengan positif, bisa positif. Lalu kita kelompokkan lagi suku-suku yang sejenis. Ini A dengan A, lalu B dengan B, dan ini C. Usahakan konstanta itu ditaruh belakang ya, seperti ini. Nah, kita operasikan. Berarti ini hasilnya positif 21A dan ini negatif 21B. Ini 2C tetap karena tidak ada variabel C lainnya. Dan ini kasarnya 4. Jadi ini bentuk sederhananya seperti itu. Masuk dalam contoh soal yang ketujuh, yaitu kurangkan 3X ditambah 4Y dengan 5X dikurang 6Y. Baik, penyelesaiannya sama seperti cara-cara sebelumnya. Lalu kita jabarkan seperti ini. Fokus pada tanda ini ya. Jika ini dikalikan dengan yang dalam kurung ini, misalnya ini negatif dengan positif, hasilnya akan negatif, dan negatif dengan negatif hasilnya akan positif. Nah, seperti itu ya. Fokus pada tanda yang dalam kurung yang setelah tanda positif atau negatifnya ya. Lalu kita samakan suku jenisnya, kita kelompokkan. Jadi 3X dikurang 5X ditambah 4Y tambah 6Y. Nah, seperti ini. Lalu hasilnya akan menjadi seperti ini, min 2 ya, karena 3 dikurang 5 min 2X, lalu 4 tambah 6 itu 10Y. Jadi bentuk sederhananya min 2X tambah 10Y, seperti ini untuk sederhananya. Baik, masuk ke dalam contoh soal yang terakhir, yaitu contoh 8. Di sini kurangkan 2P min 5 dari 10P plus 11. Nah, di sini katanya dari ya, bukan dengan. Dari, jadi yang di belakang ini lebih dulu baru dikurangkan dengan ini. Jadi 10P plus 11 dikurang dengan 2P min 5. Nah, sama. Lalu kita jabarkan. Berarti 10P plus 11 min 2P positif 5 ya. Nah, ini kan min dengan min. Jadi positif 5. Lalu kita kelompokkan suku yang sejenis. P dengan P, yaitu 10P min 2P plus 11 plus 5. Hasilnya menjadi 8P plus 16. Ini hasil akhirnya dari contoh soal 8. Terima kasih telah menyaksikan atau menyimak video pembelajaran dari saya. Di masa pandemi seperti ini, tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Serta tidak lupa memenuhi kebutuhan nutrisi agar kondisi tetap prima. Sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi